Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Elizabeth Natalia. Dan bagi teman-teman yang menonton video ini dimanapun kalian berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kedepannya saya bisa bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Dan ya teman-teman, ini saya membuat video tentang bersih-bersih ya. Ini kegiatan saya di sore hari ketika suami berangkat menjual. Kerjaan suami saya itu menjual some. Jadi setelah suami mulai siap-siap untuk berangkat menjual, saya mulai kerja tugas saya ya, yaitu membersihkan, cuci-cuci perabotan yang digunakan untuk membuat some atau menyimpan some. Dan ini teman-teman, maaf ya, tempatnya super duper berantakan. Dan itu suami saya lagi blender sambal kacang untuk dibawa menjual. Dan saya lagi rapi-rapikan meja makannya ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, maaf juga karena baru mulai membuat video lagi ya teman-teman. Dari sekian lama, dari mulai beberapa bulan yang lalu, saya baru mau membuat video lagi karena ada beberapa halangan ya teman-teman. Dan ya teman-teman, ini saya mulai lanjut lagi mencuci piring ya teman-teman. Saya colok airnya lalu mencuci piringnya ya teman-teman, karena di sini itu tidak ada tempat penampungan air. Jadi kalau mau pakai air harus dicolok langsung ke listriknya, tidak ada penampungan air. Makanya memang agak susah ya teman-teman, karena harus bolak-balik ke sana sini. Tapi ya mau diapa, ini juga bukan rumah saya ya teman-teman. Ini itu rumahnya sepupunya mertua saya yang disuruh tempati saja, karena daripada kosong mending saya tempati, katanya bilang begitu. Jadi ya alhamdulillah ya teman-teman, menghemat 2 juta setahun ngontrak daripada bayar kontrakan, mending di rumah ini saya tempati saja ya teman-teman, mumpung gratis. Hehehehe. Oh ya teman-teman, perjanjian kemarin sama sepupunya mama bahwa ndak usah dibayar ini rumah, yang penting dibersihkan saja, dianggap kayak rumah sendiri. Karena memang sebetulnya teman-teman ya, ini orang yang punya rumah ini tidak tinggal di sini. Ini rumah sudah kosong. Dia itu alhamdulillah sudah jadi pengusaha sukses ya teman-teman. Dia tinggalnya itu di Morowali. Makanya rumah ini daripada kosong ya, saya dan suami disuruh tempati ya teman-teman ya. Ya alhamdulillah saja ya teman-teman, menghemat biaya kontrakan, jadi bisa nabung satu saat saya bisa membangun rumah sendiri ya teman-teman. Ya meskipun rumahnya seperti rumahnya Mama Siva Mamondol ya teman-teman ya. Saya itu terinspirasi buat YouTube karena dari Mama Siva Mamondol ya. Terima kasih Mama Siva. Oh ya teman-teman, kembali lagi ke topiknya ya, kembali lagi ke videonya. Ya ini saya cuci peralatan-peralatan yang dipakai oleh suami ya teman-teman. Ya teman-teman, dan ini saya mulai lanjut cuci-cuci piringnya ya teman-teman ya. Dan mohon maaf juga ya teman-teman, karena rumahnya super duper berantakan ya. Ya maklum aja lah, kalau punya satu anak kecil ya dibisa-bisain aja ya, supaya semua kerjaan rumah itu beres. Dan alhamdulillah si kecilnya lagi nonton di depan TV, jadi dia tidak mengganggu kerjaan saya ya teman-teman. Dan ini juga itu piringnya super banyak ya teman-teman, karena memang setiap kalau suami mau menjual atau siap-siap mau berangkat, pasti piringnya saya cuci banyak, karena memang saya tidak tumpuk ya teman-teman. Tapi memang begini ya, karena belum tempat somenya sama belum tempat esnya juga. Oh iya teman-teman, di tempat teman-teman apa yang sering dibilang kalau sejenis bakso itu somai atau some. Kalau memang sama atau kalau memang beda, tolong di komen ya teman-teman ya.
salfok juga ya teman-teman dengan muka saya yang super duper cemberut begini, karena memang begini memang ya teman-teman, kalau saya lagi sibuk kerja ya begini saya mukaku saya ya begini. Dan ini juga tetangga saya yang dulu ngontrak datang ya teman-teman ya, datang berkunjung. Jadi dia itu malu kalau pas lihat saya lagi video, dia malu kalau mau masuk kamera. Jadi ya mohon maaf ya teman-teman, saya potong ini videonya sebagian. Dan ini saya lanjut lagi ya teman-teman cuci blendernya. Oh dan maaf juga tadi lupa kalau saya matikan airnya ya teman-teman ya. Jadi saya lanjut lagi cuci blendernya. Selesai cuci blender ya saya beres-bereskan lagi yang lain ya teman-teman ya. Dan jangan salfok juga ya teman-teman ya dengan itu kain yang saya pakai untuk cuci piring ya teman-teman, itu saya pakai kain bekas, lebih tepatnya itu kelambu bekas ya teman-teman ya, karena ya apa adanya saja ya teman-teman ya, yang bisa dipakai ya bisa dipakai selagi itu bersih ya teman-teman ya. Dan ini saya lanjutkan lagi cuci piringnya ya teman-teman, cuci baskom, cuci peralatan yang digunakan suami ya teman-teman. Dan ini tadi suami datang kasih kain lap untuk dicuci ya teman-teman, karena itu kain lap mau dibawa menjual, karena mau digunakan untuk lap-lap nanti gerobaknya kalau ada ketumpahan saus atau ada ketumpahan kecap atau ada ketumpahan sambal kacang ya teman-teman ya. Dan ini juga jangan salfok dengan keranjangnya ya teman-teman ya, maklum aja keranjangnya sudah robek ya teman-teman, karena ya namanya juga keranjang sudah lama ya teman-teman. Tapi selagi masih bisa dipakai ya saya pakai dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau ada uang lagi ya insya Allah saya beli gantinya ya teman-teman. Dan ini juga tudung sajinya ya teman-teman, saya suami gunakan untuk simpan somainya teman-teman ya, karena cari keranjang yang dengan garis kecil-kecil begitu itu tidak ada ya teman-teman, saya tidak menemukannya. Jadi ya mau diapa ya pakai itu saja ya teman-teman. Tapi memang itu khusus untuk tudung sajinya, itu memang khusus untuk tempat somai ya teman-teman ya. Dan ini saya kembali bersihkan blender ya teman-teman ya. Memang saya bersihkan blendernya itu pakai kain basah ya teman, karena itu ketumpahan sama sambal kacang. Dan saya itu orangnya paling tidak suka ya teman-teman kalau blender atau peralatan itu ada kayak bekas-bekas sambal atau bekas-bekas kotoran, itu saya tidak suka. Jadi mending saya pakai kain basah ya teman-teman ya. Dan ini saya lap-lapin lagi kembali mejanya ya teman-teman ya. Lap-lapin bekas-bekas makanan yang di atas meja hingga sampai bersih ya teman-teman. Oh ya teman-teman, dan selamat ya teman-teman ya, karena ini sudah hari ke-6 puasa ya teman-teman ya. Selamat menjalankan ibadah ya teman-teman ya, ibadah puasanya ya teman-teman ya. Dan mohon maaf juga ya teman-teman karena saya agak grogi bicaranya, karena ya maklum ya teman-teman, baru youtuber pemula, baru mau belajar jadi youtuber, jadi bicaranya masih tebata-bata ya. Dan ini saya lanjutkan cuci lagi, tutup blender, sama ada 2 cangkir tadi ya yang dipakai si kecil untuk minum air ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah ya teman-teman ya, saya juga maksudnya seorang mualaf ya teman-teman, jadi baru belajar puasa, dan tahun ini itu baru puasa pertama aku ya teman-teman ya, jadi baru belajar ya, alhamdulillah ya teman-teman ya. Dan ini saya lanjutkan bersih-bersih lagi ya teman-teman, saya lanjutkan untuk bersih-bersih kompor ya teman-teman. Oh ya, kalau saya teman-teman, kalau cara ngebersihin kompornya itu tungku yang pakai tempat disimpan wajan, atau ya itu yang saya pegang itu ya teman-teman. Kalau itu saya cuci pakai sabun, terus yang itu area kompornya juga teman-teman, sama mejanya juga ya saya lap sama kain basah. Kalau kotor sekali ya saya lap sama sabun ya teman-teman. Dan bagaimana cara teman-teman membersihkan kompor di tempat teman-teman, tolong komen dong, atau ada saran atau kritikan teman-teman ya, tolong komen di kolom komentar ya teman-teman. Apabila cara saya salah atau bagaimana ya teman-teman ya, tolong di komen ya, karena ini juga saya baru belajar ya teman-teman. Dan ini saya ambilkan ya bekas sabun yang saya pakai tadi cuci piring ya teman-teman, itu untuk saya pakai
cuci, ya bahasanya sih untuk ngelap kompor ya teman-teman, karena saya tidak suka kalau kompor itu ada bekas minyak dan yang lain-lain ya teman, makanya saya lapnya pakai air sabun ya. Dan sudah itu ini kain lagi ya teman-teman, saya balik lagi pakai air bersih, saya keringkan, baru sudah itu saya lap lagi kompornya ya teman-teman ya. Serta nanti lap meja kompornya ya teman-teman, saya angkat kompornya nanti baru saya lap itu yang bagian kompor di bawahnya ya teman-teman ya. Dan ini saya lanjutkan lagi ya teman-teman, cuci lagi kainnya dan lap-lap bagian bawah ya teman-teman ya. Beginilah kegiatan saya teman-teman, kalau si kecil lagi tidak rewel ya teman-teman ya, karena kalau saya kerja, maksudnya saya kalau beres-beres ya teman-teman ya, nunggu betul si kecil tidak rewel ya teman-teman ya, karena memang anak saya itu ya super duper aktif ya teman-teman, jadi harus betul-betul diajak kerja sama betul-betul ya teman-teman. Dan ini saya buangin somai yang digunakan untuk rebus somai tadi ya teman-teman. Dan ini pancinya saya bawa masuk ke dalam kamar mandi, saya cuci di dalam kamar mandi ya teman-teman, karena wastafel saya itu tidak cukup menampung pancinya ya teman-teman, karena kebesaran ya. Jadi saya kalau khusus panci ya saya cuci di dalam kamar mandi ya teman-teman. Dan ini saya cuci dengan menggunakan air mengalir ya teman-teman ya, jangan salfok juga ya teman-teman, karena ini saya gunakan kamera depan, makanya kelihatan kayak saya pakainya tangan kiri ya teman-teman, padahal sebenarnya ini tangan kanan ya teman-teman ya. Dan kalau memang ada saran teman-teman pakai menggunakan aplikasi apa ya teman-teman untuk bisa dikasih balik ini kameranya supaya tangannya jadi nanti tangan kanan ya teman-teman, tolong di komen di bawah ya teman-teman. Dan ini saya lihat terus ke arah kamera ya teman-teman, karena silau saya kira kameranya mati, makanya saya lihat terus ke arah kamera ya teman-teman. Dan itu saya cuci menggunakan sabut kelapa ya tadi teman-teman, karena memang panci bagian samping-sampingnya itu agak hitam-hitam, karena memang kompornya itu teman-teman nyalanya itu warna merah yang digunakan untuk rebus somai. Kompor satu tungku ya teman-teman, nggak tahu kalau ndak salah itu berapa mata ya, kurang tahu ya teman-teman ya, saya juga kurang tahu, yang tahu itu cuman suami ya teman-teman ya. Dan ini saya lanjut beres-beresin pancinya, saya angkat kembali ke dalam dapur ya teman-teman, saya simpan pada tempatnya, dan ini saya tampung dulu airnya ya teman-teman ya. Dan sudah itu saya cuci lap yang tadi digunakan dikasih suami ya teman-teman ya, ini yang nanti dibawa di gerobak ya teman-teman ya, untuk pakai ngelap gerobak kalau ada yang kotor ketumpahan saus atau kecap ya teman-teman ya. Dan ya teman-teman ya, ini saya cucinya menggunakan sabun colek kalau ndak salah, sabun apa ya namanya ini ya, sabun colek ya teman-teman, intinya mereknya itu ekonomi ya. Saya sikatin yang bekas-bekas saus sama kecap kemarin ya teman-teman, saya kucek-kucek supaya hilang itu, nanti bersih lagi dibawa lagi ya, begitulah ya teman-teman ya. Dan jangan salfok juga dengan pakaian saya teman-teman ya, karena ya mungkin baru 2 tahun lebih ya saya masuk Islam, dan ini saya baru belajar ya teman-teman untuk menggunakan hijab, lagi belajar untuk memperbaiki diri juga ya teman-teman ya. Makanya pakaian saya ya begini ya teman-teman, tapi insya Allah satu saat ya teman-teman ya, mudah-mudahan pakaian saya bisa betul sesuai syar'i ya teman-teman. Sekian video dari saya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman ya. Bye bye.